Perjanjian Renville tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Renville diambil setelah Belanda tak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Sementara, Indonesia juga merasa bahwa perjanjian Linggarjati tidak menguntungkan karena wilayah yang diakui sangatlah sempit. Agresi militer Belanda I yang dimulai sejak 21 Juli 1947 tak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga di dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zielen. Kemudian, Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijayatmojo. Pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, Perjanjian Renville disepakati di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netral. Kapal perang Amerika Serikat USS Renville saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Isi Perjanjian Renville berikut adalah isi Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. Kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Keempat, wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda. Ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan plebissit atau semacam referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. Dampak Perjanjian Renville. Akibat Perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Para tentara Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah yang dikenal dengan peristiwa Long March Siliwangi. Bahkan ibu kota negara juga harus berpindah dari Jakarta karena tidak lagi menjadi wilayah kekuasaan Indonesia. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pemboman lapangan terbang Mukowo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948. Namun demikian, ada dampak positifnya pula. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan di Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya pengorbanan besar untuk merdeka, tulis Anthony Reid.